Alia panik karena akhirnya Fauzan sudah mengetahui kalau Cantik dan Anggun adalah anak kandung dari Indra yang selama ini ditutupi oleh Alia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Wah, semakin seru aja nih guys. Memang ya, kalau yang diceritakan itu tentang kebusukannya Alia, wah kita benar-benar jadi demen ya guys ya untuk nontonnya. Apalagi melihat Alia ketar-ketir, walaupun pada akhirnya dia akan selalu ada cara untuk bisa membuat diri dia tuh jadi aman. Kemudian dia juga berusaha gimana caranya untuk mengadu domba semua orang agar kejahatan dia ini bisa tertutupi. Tapi kadang kalau melihat dia ketar-ketir, kemudian dia mencari celah agar bisa memanfaatkan momen, pokoknya dia bisa memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitaran dia agar ya kejahatan dia itu bisa tertutupi. Kalau menurut Mimin sih seru juga ya guys ya untuk kita tonton. Apalagi nih si Alia ini kan kalau sudah melihat Indra dan keluarganya itu tuh udah ketar-ketir. Ditambah lagi sekarang keluarganya Indra juga nggak takut sama Alia. Mereka memang tidak memberikan informasi tentang jati diri mereka kepada keluarganya Fauzan karena mereka berusaha untuk mencari waktu yang tepat gitu untuk mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya. Kemudian mereka juga akan mengungkapkan kejahatan dari Alia ini. Sebenarnya mereka ini berusaha untuk mendekati keluarganya Fauzan, ya niatnya juga untuk menjaga keluarganya Fauzan dari kejahatannya Alia ini. Jadi ya Alia itu jadi nggak sibuk gitu loh untuk bisa ngejahatin keluarganya Fauzan. Dan ya ditambah lagi sekarang memang keluarganya Indra ini berusaha gimana caranya untuk bisa mendekatkan diri kepada Cantik dan Anggun, sehingga nanti Cantik dan Anggun ini gak kaget juga jika mereka mengambil alih gitu, mengambil alih Cantik dan Anggun dari pelukannya Alia. Karena ya Cantik dan Anggun ini tidak bisa dipungkiri ya guys ya, mereka kan dari kecil itu tuh sama Alia. Yang mereka tahu mereka hidup tuh ya cuma dengan Alia doang. Jadi mereka takut banget kehilangan Alia. Nah jadi sekarang keluarganya Indra dan Indra pun juga berusaha gimana caranya untuk bisa membuat anak-anak ini tuh jadi nggak kaget setelah mereka tahu kalau ternyata ayah mereka itu ternyata tuh masih hidup dan masih sayang banget sama mereka. Jadi makanya mereka melakukan pendekatan lah sekarang kepada Cantik dan Anggun agar nanti Cantik dan Anggun ini ya lebih bisa memilih gitu, mau dengan Indra ataupun dengan Alia setelah ini. Tapi ya kalau melihat kejahatan dari Alia, kemudian Alia memanfaatkan anak-anaknya, kemudian gimana perlakuan Alia kepada Cantik dan Anggun, apalagi di episode kemarin tuh benar-benar bikin risih banget ya guys ya. Anak sekecil Anggun dan Cantik ini benar-benar dibikin, wah kalau dipikir-pikir tuh benar-benar dibikin kasihan gitu hidup mereka tuh. Diancam sama ibu sendiri, bahkan diancam sampai Alia ingin menghabisi nyawanya di depan anak-anaknya. Nggak mikir gitu ya Alia ini ya, kalau apa yang sudah dia lakukan itu nanti akan berdampak buruk untuk kedua anaknya. Dan ya anak sekecil Cantik dan Anggun mana ngerti ya guys ya tentang permasalahan itu. Yang mereka tahu ya, yang mereka sayangi berusaha untuk menghabisi nyawa karena mereka nggak cinta, nggak sayang dan nggak ngedengerin perintah dari Alia. Padahal kan Alia ini memerintahkan anak-anaknya untuk berbuat jahat. Dan itu benar-benar sudah sangat amat tidak bisa dimaafkan ya guys ya. Ibu macam apa nih si Alia ini kalau sudah membuat anaknya dimanfaatkan seperti itu, kemudian ya selalu saja berbuat jahat. Dan ya itulah yang ditakutkan oleh Indra. Tidak hanya Indra, Rindu, Adi, Fauzan, bahkan nih orang-orang jahat yang lainnya seperti Ibu Ratih dan Carla. Mereka tuh benar-benar ya khawatir gitu dengan masa depannya Cantik dan Anggun kalau dibesarkan oleh Alia. Dan di saat si Cantik dan Anggun ini diambil alih merawatnya oleh nenek dan tantenya, walaupun nenek dan tantenya ini bukan nenek dan tante kandung ya guys ya, tapi ya setidaknya bisa dihindari lah dari si
Alia ini karena memang Alia ini sudah memberikan dampak yang negatif untuk anak-anaknya. Dia tuh hanya mementingkan egonya sendiri saja. Bahkan dia juga membuat kedua anaknya jadi tidak bisa mendapatkan figur ayah yang menyayangi dia, menyayangi kedua anaknya ini maksudnya ya, selama 7 tahun lamanya. Dan itulah yang dirasakan oleh Rindu terhadap cerita dari Indra. Indra kan juga mengatakan dia sudah terpisah jauh dari anaknya sekitar 7 tahun lamanya. Dan ya Rindu tentu memirroring dengan kehidupan dia gitu ya guys ya. Berkaca gitu dengan kehidupan dia yang juga dipisahkan dengan anak kandungnya, dan gimana perasaan Rindu setelah yang terjadi 7 tahun lamanya dia tidak mengetahui keberadaan anaknya dan segala macam, dan begitulah yang dirasakan oleh Indra. Jadi Rindu tuh merasa apa yang dirasakan oleh Indra itu tuh sama sekali dengan apa yang sudah dia rasakan. Jadi ya kalau dipikir-pikir tabiat Fauzan dan Alia itu sama sebenarnya ya guys ya. Cuma memang kalau Fauzan ini masih ada lah hatinya. Kalau Alia sih ya mungkin karena mentalnya juga terganggu, ya bisa dibilang sakit jiwa juga. Jadi dia tidak bisa mengendalikan emosi dia. Jadi ya apa yang sudah dia lakukan sekarang ya tentunya berdampak buruk terus lah untuk diri dia dan untuk orang-orang yang ada di sekitaran dia. Tapi sebenarnya yang bikin greget itu kenapa Pak Indra ini masih belum menceritakan jati diri dia yang sebenarnya kepada Fauzan. Sekarang ya karena Indra masih diam 1000 bahasa dan dia menerima saja ketika Fauzan menuduh dia merupakan pelaku KDRT, kemudian pernah masuk penjara juga. Ya Indra ini berpikir adalah nanti waktu yang tepat untuk bisa memberitahu jati diri dia yang sebenarnya kalau Cantik dan Anggun itu adalah anak kandung dia. Sementara itu Fauzan pun juga sedang mencari tahu nih. Karena kan dia sadar ya guys ya, dia punya 3 anak. Tapi yang difokuskan oleh Indra dan kedua orang tuanya itu ya cuma Cantik dan Anggun doang. Jadinya Fauzan berpikir gitu, maksudnya apa nih kedekatan dari ibu dan ayah dari Indra serta Indra terhadap kedua anaknya itu, dan apa sebenarnya hubungan Alia dengan Indra. Dan ya ini tuh bikin Fauzan tuh jadi penasaran banget nih guys, dan kebayang dong ya kalian semua kalau nanti pada akhirnya Fauzan mengetahui kalau Indra itu sebenarnya adalah ayah kandung dari Cantik dan Anggun. Ya pastinya di samping dia malu karena sudah menjauhkan Cantik dan Anggun dari Indra, ya setidaknya Fauzan jadi bisa terlepas juga lah dari Alia, karena ya setelah mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi, kalau Indra itu adalah ayah kandung dari Cantik dan Anggun dan laki-laki yang ditinggalkan oleh Alia dan dituduh serta difitnah oleh Alia sampai dia harus masuk penjara. Tentu ini akan membuat Fauzan ya semakin mudah untuk bisa menceraikan Alia dan menjauhkan Alia dari kedua anaknya yang selama ini dia manfaatkan. Duh, kebayang dong ya gimana rasanya nih sinetron CUDS kalau nggak ada Alia ya guys ya. Pastinya kejahatan Alia ini agak panjang juga nih dibikin alur ceritanya, mungkin berepisode-episode. Karena ya kalau nggak ada Alia nggak seru juga kan sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini. Kalian sadar nggak sih kalau sosok Alia ini nyatanya membuat kita tuh ya jadi seru untuk nonton sinetron CUDS ini. Ya walaupun memang kisah cintanya Rindu, Fauzan, Adi dan Indra ini menarik, tapi ya kejahatan Alia ini tuh bikin greget gitu. Makanya kita jadi seru untuk nonton sinetron CUDS ini. Dan kalau Alianya nggak ada, wah gimana ya menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar deh. Kira-kira akan sejauh mana nih alur cerita tentang Alia ini bakalan diungkap dan dibongkar sampai ke akar-akarnya.
Dan sekarang permasalahan Alia kalau sudah beres nih bakalan berpindah ke permasalahan Pak Yanto nih guys. Nah Pak Yanto ini kan ya sudah tercium ya gelagat-gelagat jahatnya oleh Adi. Jadi Adi ini ya tidak percaya begitu saja dengan Pak Yanto. Dia lebih memilih untuk membiarkan Pak Yanto tinggal di pesantren agar dia bisa lebih dekat dengan Pak Yanto dan bisa membaca gerak-gerik kejahatannya Pak Yanto. Ditambah lagi dengan Pak Yanto yang di episode kemarin tuh sudah mulai beraksi juga. Dia ingin mencari tahu kalau Rindu itu apakah anak kandung dia yang sebenarnya atau bukan. Tapi Mimin mau nanya deh sama kalian semua, sebenarnya si Bunda Aminah dan Adi ini udah tahu belum sih kalau Rindu itu sebenarnya anak kandung dari Bunda Aminah? Coba tulis di kolom komentar deh. Mimin agak kurang fokus nonton atau gimana ya guys ya, apa Mimin ketinggalan ya nonton sinetronnya? Coba tulis di kolom komentar ya, gimana nih menurut kalian. By the way, kembali lagi kepada kejahatannya Alia. Tentunya sekarang Alia ini merasa sudah mempunyai barang bukti, bukan barang bukti sih ya, bisa dibilang nanti dia kan udah di episode kemarin dia sudah memvideokan kalau Cantik dan Anggun ini tidak mau berpisah dengan Alia. Dia memvideokan perkataan-perkataan dari mulut anaknya ini sehingga nanti pada akhirnya itu akan menjadi power untuk dia agar bisa mempertahankan Cantik dan Anggun di pengadilan nanti jika dia sudah masuk ke jalur hukum untuk pengambilan Cantik dan Anggun antara Indra dan Alia. Jadi ya dia nantinya bakalan mungkin saja akan menang lagi untuk bisa membesarkan Cantik dan Anggun. Tapi tenang aja guys, Fauzan tentu tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha untuk membantu Indra agar nanti Indra bisa bersatu kembali dengan Cantik dan Anggun dan bisa merawat Cantik dan Anggun dengan cara yang benar, bukan cara Alia yang sangat amat jahat. Udah gak sabar banget untuk nonton ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.